Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas video yang sebenarnya ini adalah berita yang kita semua nanti-nantikan teman-teman. Dimana kapan berkas-berkasnya itu P21? Kapan berkas-berkas dari RRT ini dilimpahkan ke pengadilan? Dilimpahkan ke kejaksaan. Dan akhirnya pertanyaan kita yang selama ini kita nanti-nantikan itu akhirnya terjawab usai dari penyidik melakukan konferensi pers kemarin teman-teman. Menyampaikan bahwa 3 orang ini, Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, itu berkas-berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Akan tetapi di sana juga ada pembahasan tentang akan terbukanya peluang ya untuk diadakannya restoratif justice untuk beberapa tersangka, mengingat pemberitaan yang lagi heboh soal Egy Sujana datang berkunjung sowan ke rumah Pak Jokowi, entah itu minta maaf atau apa yang beredar di masyarakat itu Egy Sujana datang untuk meminta maaf, tapi di kubu sebelah itu mereka membantah bahwa Egy Sujana tidak meminta maaf, sekalipun dalam bantahan mereka itu terlihat dalam mimik wajah mereka bahwa mereka benar-benar kecewa, di mana sepertinya Egy Sujana dan Damai Harilubis itu mengkhianati perjuangan mereka teman-teman. Kita saksikan bagaimana video dari Polda Metro Jaya terlebih dahulu, dan kemudian dalam sebuah debat kita juga akan saksikan bahwa Bang Semar, Joshua Sinambela itu mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak akan ditahan oleh Polda Metro Jaya, tapi langsung akan ditahan oleh kejaksaan, teman-teman. Bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan dulu beritanya, teman-teman. Let's go. Ya, sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah pendapat ya, Polri memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat, namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan. Oke, itu penyampaian teman-teman ya. Ada, bentar ya, sekali lagi terdengar ya. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka. Kemudian, oke, jadi berkas-berkasnya sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya teman-teman ya. Lalu langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya kita akan menantikan hasil dari jaksa peneliti dari kejaksaan teman-teman. Ketika berkas itu dilimpahkan, maka mereka akan memeriksa BAP-nya seperti apa, saksinya, buktinya seperti apa teman-teman. Dan kemudian kalau itu dianggap cukup, maka itu akan diterima. Kalau tidak, itu akan dikembalikan lagi atau P19 kalau nggak salah teman-teman. Akan tapi dari beberapa pengamat mengatakan bahwa ya sebentar lagi mereka akan menjadi tahanan jaksa teman-teman ya. Bagaimana keseruan debatnya? Kita akan saksikan bagaimana itu menjadi pembahasan yang sangat seru di media mainstream teman-teman. Kita bahas. Yang menjadi dasarnya bukan ijazah Pak Jokowi yang pegang itu. Nyatanya yang diupload dalam medsos, lalu itu di scan dan lain sebagainya, itu yang dijadikan dasar penelitian. Itu aja sudah kacau. Gimana? Jadi harusnya kalau memang dia mengklaim itu meneliti secara akademik, itu kan harusnya ijazah Pak Jokowi itu yang diminta untuk diteliti. Ya udah sekarang diteliti sama peneliti independen. Nah itu sudah berani salah. Enggak? Nah sekarang masuk ke kita tantang Mas peneliti Wapres independen lagi, ke Mas Gibran lagi kan. Oh kalau itu jelas. Jadi kalau itu jelas mengakali pendidikan. Orang memang punya hak untuk sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya terhadap sesuatu. Tapi orang atau publik pun bisa menilai apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ngadi-ngadi ini. Itu sudah aneh-aneh kan gitu ya. Enggak aneh. Dan menurut saya ini nggak boleh terjadi di Republik ini. Ada orang tidak melalui sekolah yang benar tanpa SMA rasa-rasanya udah nggak bisa lama lagi menduduki posisi. Jadi kalau menurut saya agak dipercepat tuh Om Roy kalau ingin melakukan sesuatu, takutnya nanti kejaksaan mau nahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu namanya Mas Roy, kalau bilang apa yang sudah Anda lakukan by project. Oh enggak sama sekali by project loh. Itu fakta. Fakta bahwa ayahnya itu ijazahnya 99,9% Pak. Fakta juga faktanya bagaimana orang kemudian sudah mengakui kalau tidak ada ijazah dari fotokopian rapor 3 tahun dari Gibran yang diupload tidak ada lalu ijazah
fotokopi, bagaimana jadi yakin bahwa itu palsu? Ijazahnya baru lihat kemarin di penyidik. Enggak ada Itu yang diteliti dong. Makanya Itu yang diperiksa diteliti, independen. bukan ijazah fotokopian. Makanya kasus ini nggak bisa jalan. Kok bisa pencemarannya di mana? Saya agak Nama lucu baiknya di mana? kalau misalnya dasarnya bisa menyatakan Apalagi palsu, Semar. tapi Nggak ijazahnya ngerti apa-apa soal dasar yang ijazahnya, diteliti itu gitu loh. ijazah yang Ya, di medsos. sebelum kita berdebat tanpa makna, saya akan Bukan kembali ijazah ke Pak Pak Jokowi. Arianto. Pak Arianto, supaya perdebatan Harusnya- ataupun dialog kita lebih harusnya bermakna ijazah Pak lagi. Jokowi. Ditahan dulu, Mas Semar, Mas Roy. Siap. Ini kalau untuk Ya. Hostnya sampai bingung teman-teman. Jadi Bang Semar itu mengatakan bahwa ayolah Mas Roy, silakan lakukan apa yang mau Anda lakukan karena waktunya semakin sedikit, karena sepertinya sebentar lagi kejaksaan akan menahan Anda Mas Roy. Ya. Jadi seperti Bang Semar dan juga dalam beberapa kesempatan saya berselancar di Facebook teman-teman, saya juga menyaksikan postingan dari Bang Joshua Sinambela yang memberikan caption dalam postingan tersebut bahwa ya sebentar lagi para teroris ini katanya akan ditahan oleh kejaksaan. Nah, ini yang kita sebenarnya nanti-nantikan teman-teman. Dalam postingannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini Bang Joshua Sinambela dalam postingannya berkata seperti ini sambil dia menyematkan sebuah link pemberitaan dari Detik News teman-teman, yang dimana itu mengatakan polisi limpahkan berkas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa terkait fitnah ijazah Jokowi. Dalam captionnya dia menulis seperti ini. Tampaknya bulan ini pelimpahan semua berkas kasus teroris ke kejaksaan akan segera dilakukan. Jika sudah lengkap, maka prediksi saya penahanan bukan dilakukan kepolisian, tapi langsung oleh kejaksaan. Khusus klaster 2, infonya sudah dilimpahkan tahap pertama. Jadi bakal lebih dulu ditahan kayaknya. Semoga bermanfaat teman-teman. Ya, memang ini terkesan lama, tapi dalam debat antara Roy Suryo, Bang Semar, dan kemudian ada Bapak Penasehat Kapolri, di sana dia mengatakan bahwa kenapa terkesan lama? Dia mengatakan bahwa ya ini lama karena ini sudah menjadi perhatian publik dan sudah ada bau-bau politiknya teman-teman. Karena dalam beberapa kali juga statement Pak Jokowi mengatakan ini adalah agenda besar politik, dan kemudian disambut oleh Partai Demokrat yang kemudian memberikan somasi dan laporan polisi kepada YouTuber, TikToker, dan podcaster teman-teman. Itu sangat kental kasus ini terkait dengan yang namanya perpolitikan teman-teman. Makanya menurut Pak Penasehat Kapolri dia mengatakan bahwa ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati oleh penyidik. Bahkan dalam kesempatan tertentu dia mengatakan saya malah memberikan apresiasi atau setuju kepada penyidik untuk tidak melakukan penahanan kepada teroris ini. Karena kalian bayangkan jika mereka bertiga ini ditahan, maka akan digoreng dengan isu kriminalisasi, akan semakin ribut, akan semakin kacau bangsa ini teman-teman. Makanya kenapa lama? Saya pikir langkah yang tepat untuk penyidik tidak melakukan penahanan kepada mereka sekalipun mereka sudah dicekal dan dikatakan ini adalah tahanan kota. Tetapi ini adalah langkah yang tepat untuk mencegah polemik lebih besar lagi terjadi. Karena sama-sama kita tahu bahwa Roy Suryo, Rismon, dan Tifa itu sering hadir di ruang publik menyampaikan apa yang menurut pandangan mereka benar, tapi banyak juga yang menganggap apa yang mereka katakan adalah sebuah tuduhan-tuduhan tanpa dasar kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik teman-teman, menjadi sangat hati-hati penyidik dalam menangani kasus ini. Nah, ketika ini dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian ketika jaksa nanti, ya, saya tidak mengatakan ini adalah sesuatu hal yang pasti, tapi ketika saat kalau ketiga orang ini ditahan oleh kejaksaan, maka tidak ada lagi serangan-serangan, tuduhan-tuduhan kriminalisasi kepada kepolisian Republik Indonesia. Mereka tidak akan menyuarakan seperti kriminalisasi kepada kejaksaan, tidak, karena di sana mereka ditahan dengan tujuan untuk melakukan pembuktian. Mereka ditahan agar supaya mereka tidak melakukan perbuatan mereka lagi. Nah, padahal
argumentasi yang ada anggota DPR, saya tidak mau menyebutkan nama, dia mengatakan bahwa dengan undang-undang baru teroris ini nggak bisa ditahan karena itu sangat ketat untuk melakukan penahanan dengan undang-undang yang baru ini. Ada 3 syarat, tidak menghilangkan alat bukti, kooperatif, dan tidak melakukan perbuatan. Yang saya heran bagaimana dia melakukan penilaian bahwa ketiga orang ini tidak melakukan perbuatan yang sama yang akhirnya menjerat mereka. Mereka kan selama ini di ruang publik melakukan terus-menerus perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan melakukan tuduhan dan pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Ya, saya pikir itulah yang bikin masyarakat bertanya-tanya. Kalau memang kepolisian atau penyidik ingin menghindari agar supaya mereka dituduh untuk kriminalisasi, agar supaya terlihat fair, ya tidak melakukan penahanan kepada mereka, padahal yang salah satunya unsur itu sudah terpenuhi bahwa mereka wajib untuk dilakukan penahanan karena mereka terus-menerus mengulangi perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi dengan berlabelkan penelitian. Nah, tapi lepas dari semuanya itu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Penasehat Kapolri bahwa ini adalah langkah yang bisa dikatakan cantik oleh penyidik untuk tidak menyebarkan isu yang baru atas kasus ini. Karena mereka bisa menggiring masyarakat untuk tidak mempercayai, untuk mencurigai, untuk berpikir negatif tentang kepolisian Republik Indonesia. Ini akan melebar kepada institusi besar di Indonesia tentunya teman-teman ya. Makanya beberapa pandangan, sekalipun masyarakat tidak tersalurkan keinginan atau emosi mereka agar supaya mereka bertiga ditahan, lepas dari semua itu, ini adalah bagian permainan yang cantik dari kepolisian untuk menunjukkan profesionalitasnya kepolisian kita, netralnya, dan semuanya dilakukan secara sangat profesional teman-teman ya. Saya nggak tahu ketika mereka ditahan apalagi yang akan mereka angkat isu tentang kejaksaan atau sebagainya. Pasti akan ada kaitan-kaitan dengan Sylvester Mastutina nggak ditahan atau sebagainya. Pasti akan dibawakan. Ya, yang mereka lawan ini adalah Roy Suryo, Risbo, dan Tifa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akan nantikan, bahkan kita akan lakukan live streaming, kita akan lakukan ucapan syukur lah. Kita akan makan-makan ya. Kita akan potong tumpeng kalau misalnya memang ada dari kejaksaan melakukan penahanan. Tapi semuanya kita serahkan semuanya ke Tuhan pertama. Kedua, ke kewenangan penegakan hukum di Indonesia. Saya masih percaya bahwa penegak hukum di Indonesia itu benar-benar profesional untuk menangani kasus ini. Sekalipun bau-bau politik sangat kental dalam kasus ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.